Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Ihsan, di zona ilmu pengetahuan sosial. Di zona ini kita belajar materi-materi ilmu sosial. Materi kita kali ini anak-anak adalah materi IPS kelas 7, yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan hidup manusia itu sangat banyak, beragam, dan kita bisa melihat ya, setiap hari orang-orang itu berjuang untuk mendapatkan uang dan mendapatkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan manusia ini berbeda-beda antara individu serta sifatnya hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas ini perlu dibangun dengan alat pemenuhan kebutuhan yang memadai. Namun faktanya kita lihat alat pemenuhan kebutuhan ada yang bersifat terbatas dan memerlukan pengorbanan ekonomi untuk memperolehnya. Lalu apa yang dimaksud dengan kebutuhan itu anak-anak? Kebutuhan manusia. Kebutuhan itu adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan. Kepuasan itu baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Misalnya seseorang yang lapar dan ingin makan. Nah, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup orang tersebut akan terpengaruhi. Nah, itu ya, jadi itu macam-macam kebutuhan contohnya. Selanjutnya kita lihat ya, kebutuhan manusia itu ada bermacam-macam. Nah, kalau kita bagi secara garis besar, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 4 macam kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. 2. Kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Nah, sekarang kita akan coba pelajari satu persatu macam-macam kebutuhan itu. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Nah, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya ini terbagi menjadi 3. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting ya, dan harus wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mengancam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan primer ini contohnya adalah makan, terus kebutuhan akan sandang, nah, kemudian kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder itu sebenarnya merupakan kebutuhan pelengkap bagi kebutuhan primer. Nah, ini biasanya diusahakan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kalian mungkin di rumah punya HP ya, atau sepeda motor ya, atau laptop, atau televisi. Nah, itu contoh dari kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, bagaimana? Apakah akan mengancam hidup kalian? Tentu tidak kan? Nah, itu adalah kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Ya, biasanya kebutuhan ini hanya digunakan untuk gengsi-gengsian saja. Ya, sebenarnya kebutuhannya tidak terlalu penting, tapi karena gengsi kemudian dibeli. Ya, itu ya yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Nah, kalau kalian berolahraga, makan, terus minum, itu termasuk kebutuhan jasmani. Sedangkan kalau kebutuhan rohani yang seperti apa? Kalian misalnya pergi ke masjid untuk sholat, sembahyang,
kalian piknik ya, piknik itu untuk healing katanya ya, untuk menyegarkan pikiran lagi. Nah, itu termasuk kebutuhan rohani. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi dua. Kebutuhan sekarang. Nah, ya, berarti kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Ya, contohnya, kalau kamu pulang sekolah, lapar. Nah, apa kebutuhanmu sekarang? Makan kan? Ya, orang sakit kebutuhannya apa? Ingin sembuh, minum obat. Nah, itu kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dapat ditunda atau ditangguhkan karena hanya dibutuhkan di masa yang akan datang. Seperti kalau kamu nabung, berarti kamu kan punya uang sisa dari hasil jajanmu. Nah, kamu tabung untuk nanti digunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya siapa ya? Nah, ada dua di sini, kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang dirasakan atau kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu atau seseorang saja. Ya. Yang kedua kebutuhan kelompok, kebutuhan yang ada kaitannya dengan banyak orang. Nah, kalau contohnya untuk kebutuhan individu, contohnya adalah kalau kalian sakit, minum obat, itu individu. Makan, lapar, lapar kalian makan. Terus haus kalian minum, itu kebutuhan individu karena itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah, kalau jalan itu bagaimana? Nah, kalau jalan itu merupakan contoh kebutuhan bersama karena jalan itu digunakan untuk bersama-sama. Jalan, jembatan, lapangan sepak bola, dan lain sebagainya yang digunakan bersama-sama itu merupakan kebutuhan kelompok. Yang terakhir dari materi kita kali ini adalah apa toh yang mempengaruhi kebutuhan seseorang itu. Kenapa kebutuhan kamu dengan temanmu berbeda-beda? Nah, pasti ada penyebabnya, faktornya. Nah, di sini saya mengungkapkan ada 8 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya. Satu itu adalah faktor jenis kelamin. Ya, tentu dong laki-laki dengan perempuan kebutuhannya berbeda. Yang kedua, tingkat pendidikan. Nah, ini kan jelas. Kalian sejak TK, SD, SMP, kalian pasti merasakan apakah kebutuhan TK sama dengan anak SD. Nah, kebutuhan anak SD sama dengan anak SMP. Tentu lain. Ya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Nah, di mana kita bertempat tinggal? Ya, orang pegunungan tentu saja berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di dekat pantai, itu kan. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, di daerah yang kemajuan teknologinya kurang, tentu saja berbeda kebutuhannya dengan daerah yang memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang sangat pesat. Kebutuhannya pasti beda. Ya. Yang kelima, pendapatan. Ya, pendapatan seseorang itu mempengaruhi kebutuhan. Semakin tinggi pendapatan, maka nanti kebutuhannya juga semakin banyak. Yang keenam, status sosial. Ya, jadi status sosial itu misalnya orang-orang yang memiliki status tertentu, misalnya kepala desa, atau guru, atau presiden, menteri, itu tentu saja berbeda-beda kebutuhannya. Apalagi yang seperti kita, rakyat biasa, itu kan nanti kebutuhannya juga berbeda. Yang ketujuh, selera. Ya. Nah, kalian bisa lihat selera kalian dengan selera teman kalian apakah sama. Nah, misalnya contoh jajan, apakah kalian sama dengan temanmu? Baju yang dibeli itu apa sama? Tidak kan? Nah, itu selera itu mempengaruhi kebutuhan. Yang kedelapan tentu saja yang di sini adalah adat istiadat. Setiap tempat memiliki adat istiadat. Nah, adat istiadat itu memiliki kebutuhan untuk memenuhi untuk menjalankan adat istiadatnya. Ya. Adat orang Jawa berbeda dengan adat orang Sumatera atau orang Sunda atau orang Dayak dan lain sebagainya. Itulah nanti akan membedakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, itu ya faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa
di materi berikutnya. Jangan lupa untuk mensubscribe Zona Ilmu Pengetahuan Sosial dan bagikan pada teman-temanmu sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.